Banjir kini telah melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Penyebab utamanya masih karena curah hujan yang tinggi. Untuk mencegah terjadinya arus pendek, pihak pemerintah sengaja memadamkan aliran listrik di beberapa daerah yang terkena banjir. Ih, ngeri banget ya Kak, banjir yang melanda kota sebelah. Tapi, kenapa listriknya harus dimatiin ya Kak? Kan kasihan mereka jadi nggak dapat aliran listrik. Tujuannya biar nggak ada aliran listrik yang mengalir lewat air, King. Apa benar Kak, larutan itu bisa menghantarkan listrik? Iya, King, bener. Air kan termasuk ke dalam jenis larutan. Kamu tahu nggak apa itu larutan? Apa ya? Larutan adalah campuran yang sifatnya homogen. Jadi, kamu nggak bisa bedain antar penyusunnya, yaitu pelarut dan terlarut. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dibedakan jadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa bedanya larutan elektrolit dan non-elektrolit Kak? Kita cari tahu yuk. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Mengapa ia bisa menghantarkan listrik? Karena di dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion atau partikel yang bermuatan listrik yang bergerak secara bebas. Contoh dari larutan elektrolit adalah asam, basa, dan garam. Rumus dekingnya A, B, G. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan selain ABG tadi, misalnya gula, urea, dan alkohol. Atau kalian bisa ingat lewat rumus dekingnya gua. Oh gitu ya Kak. Aku baru tahu loh kalau larutan itu ada yang bisa menghantarkan listrik, ada juga yang enggak. Tapi, King, larutan elektrolit juga nggak semuanya kuat menghantarkan listrik loh. Kemarin guru di sekolah kakak ngejelasin kalau larutan elektrolit bisa dibagi lagi jadi larutan elektrolit kuat dan lemah. Bedanya apa aja Kak? Ada beberapa perbedaannya. Larutan elektrolit kuat bisa terionisasi dengan sempurna. Artinya semuanya berubah jadi ion. Sehingga derajat ionisasinya atau alfa sama dengan 1. Selain itu, reaksi ionisasinya searah. Contohnya pada asam kuat diantaranya HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Kalau untuk basa kuat, contohnya semua yang ada di golongan 1A, 2A, kecuali Be. Sedangkan untuk elektrolit lemah, terionisasi hanya sebagian, lalu derajat ionisasinya lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Dan reaksi ionisasinya dua arah. Contohnya, CH3COOH akan terurai sebagian menjadi CH3COO- ditambah H+, dan sebagiannya lagi masih berupa molekul. Oh gitu ya. Terus Kak, kenapa larutan non-elektrolit gak bisa menghantarkan arus listrik? Nah, kalau larutan non-elektrolit tidak bisa mengantarkan arus listrik karena larutan itu nggak bisa menghasilkan ion-ion atau tidak terionisasi. Artinya, nilai alfa sama dengan 0. Jika diuji daya hantarnya, lampu tidak akan menyala dan tidak akan ada gelembung, King. Biasanya larutan non-elektrolit adalah senyawa organik, yaitu senyawa yang penyusunnya secara umum ada C, H, O, dan N. Contohnya kayak gula, urea, alkohol, dan lain-lain. Kecuali yang belakangnya ada COOH-nya, karena COOH termasuk ke dalam asam. Wih, kakak keren. Aku jadi tahu tentang larutan deh. Ah, bisa aja kamu, King. Udah kakak ke kamar dulu ya. Mau belajar buat ulangan besok.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kamu tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Sampai jumpa!